kita sudah mengenal psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku dan penggerak tingkah laku dalam perbuatan maupun penghayatan. Di zaman sekarang, psikologi ini sifatnya sudah berdiri sendiri, teman-teman, di mana metode-metode dan cara-cara dalam menjelaskan ilmu psikologi itu sudah ada. Namun, tahukah kalian bahwa dalam dulunya psikologi ini masih menjadi bagian dari ilmu filsafat dan ilmu faal? Kali ini kita akan menekankan bagaimana psikologi ini menjadi bagian dalam ilmu faal. Kita akan menjelaskan bagaimana psikologi ini menjadi bagian dari ilmu faal. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa sarjana ilmu faal ini dulunya menaruh minat terhadap gejala-gejala kejiwaan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh, ada tokoh Magendie, Muller, Broca, dan yang lain-lain. Nah, kita akan memfokuskan kepada dua tokoh, yaitu tokoh Pavlov dan juga tokoh McDougall. Yang dimana yang pertama, Pavlov ini perlu dicatat bahwa secara khusus teori-teorinya tentang refleks akan menjadi berkembang, yaitu aliran behaviorisme, di mana aliran behaviorisme ini adalah aliran yang hanya mengakui tingkah laku yang nyata sebagai objek studinya. Kemudian kita akan berpindah ke William McDougall. William McDougall ini menjelaskan bahwa dalam aliran behaviorisme ini dia membuat teori-teori, di mana dapat disebut pula teori purposive psikologi. Banyaknya bermunculan teori-teori akan kejiwaan dari tokoh ilmu faal ini menjadikan psikologi bagian dari ilmu faal. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian dari psikologi dan ilmu faal. Seperti yang kita tahu bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, sedangkan ilmu faal adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan kerja alat dalam tubuh. Dapat kita simpulkan, psikologi faal ini adalah ilmu yang mempelajari manusia akan perilakunya dalam kaitan dengan fungsi dan kerja alat-alat dalam tubuh. Kemudian, penerapan studi psikologi faal ini menggabungkan dua ilmu, yaitu ilmu psikologi yang mempelajari watak manusia dan ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan cara kerja organ dalam tubuh. Metode dari psikologi faal ini menggunakan gabungan metode, yaitu metode eksperimental dan ilmu faal. Nah, kedua ini diterapkan pada berbagai hal yang dianggap penting dalam bidang psikologi. Sebagai contoh, bidang penerapan metode psikologi faal antara lain: yang pertama, penglihatan; kedua, pendengaran, sensasi tubuh, sensasi kimiawi; lalu pengendalian gerak tidur dan bangun; yang keempat, perilaku reproduktif, emosi, dan stres; dan yang terakhir, belajar dan ingatan. Kemudian, ada tiga aspek proses kehidupan psikis dan psikologi faal, yakni yang pertama, kognitif. Kognitif ini aspeknya bersifat persepsi, pemikiran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua, emosional. Aspek ini bersifat afektif, perasaan, emosi yang menyertai pengenalan. Dan yang ketiga adalah kreatif. Ketiga aspek ini perlulah berjalan secara harmonis dan seimbang. Apabila ada ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara kognitif, emosional, dan konatif ini, akan terjadi gejala sakit mental. Kali ini kita akan masuk kepada tokoh-tokoh dalam ilmu faal yang berpengaruh pada psikologi. Mana yang pertama ada Sir Charles Bell, Francois Magendie, Marshall Hall, Fritz von Hitzig, Johannes Peter Muller, Paul Broca, Gustav Theodor Fechner, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, Sir Francis Galton, Emil Kraepelin, dan Ernest Kretschmer. Yang pertama adalah Sir Charles Bell. Sir Charles Bell dilahirkan di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1774 dan wafat pada tahun 1842. Sir Charles Bell terkenal sebagai seorang ahli bedah, ahli autonomi, dan ahli ilmu faal. Sir Charles Bell telah menemukan berbagai penemuan, di antaranya ia menemukan susunan saraf yang dinamakan susunan saraf Bell-Magendie karena juga ditemukan oleh Magendie. Karena dalam susunan saraf ini terbagi dalam dua macam saraf. Yang pertama saraf sensoris dan saraf motoris.
Saraf sensoris adalah saraf yang menghantarkan impuls yang diperoleh dari reseptor ke susunan saraf pusat. Sedangkan saraf motoris adalah saraf yang menghantarkan impuls yang berasal dari susunan saraf pusat ke efektor atau jaringan penggerak pada otot atau kelenjar. Lalu yang kedua ada indera kinestetis, keseimbangan mengecap dan pendengaran, di mana indera kinestetis ini ia sebut adalah indera keenam, yaitu indera yang mengetahui gerak tubuh dan posisi tubuh, yang reseptornya terdapat dalam otot, persenambungan, tulang-tulang, dan dalam labirin. Francois Magendie lahir pada tahun 1783 dan wafat pada tahun 1855. Francois Magendie ini menemukan bahwa pada saraf Bell-Magendie tak hanya sistem saraf sensoris dan motoris, ia menemukan juga sistem saraf majemuk, yaitu sistem saraf yang berisi saraf sensoris dan motoris secara sekaligus. Tak hanya itu, ia menemukan hukum the law of forward direction yang berbunyi bahwa konduksi dalam saraf secara normal hanya berjalan searah, jadi tidak bolak-balik. Hukum ini kemudian didasarkan dari konsep tentang aksi refleks. Yang ketiga adalah Marshall Hall. Marshall Hall lahir pada tahun 1790 dan wafat pada tahun 1857. Ia adalah seorang dokter yang berasal dari Skotlandia. Penemuan yang ia temui yaitu yang pertama tentang refleks, di mana Marshall Hall ini menyatakan bahwa refleks tergantung pada saraf tulang punggung atau spinal cord dan tidak dipengaruhi oleh otak. Lalu, ia membedakan juga 4 jenis gerak tubuh, di mana yang pertama yaitu voluntary movement, di mana voluntary movement tergantung pada kesadaran dan kegiatan otak. Lalu yang kedua respiratory movement, di mana respiratory movement yaitu gerakan pernafasan, karena artinya tidak ada dasar kehendak dan tergantung pada pusatnya di sumsum penyambung, yaitu medulla oblongata. Ketiga yaitu involuntary movement, gerakan yang tidak dikehendaki, di mana gerakan ini tergantung dari kepekaan otot terhadap rangsangan. Lalu yang terakhir adalah gerakan refleks, di mana gerakan ini tergantung hanya pada jaringan saraf dalam tulang punggung atau spinal cord, tidak tergantung pada otak dan tidak tergantung pula pada kesadaran. Kemudian yang keempat yaitu Fritz dan Hitzig. Fritz dan Hitzig ini menemukan beberapa penemuan, yaitu yang pertama cortex cerebri, lalu gyrus centralis posterior, di mana yaitu sensoris, lalu yang ketiga sulcus centralis rolandi, dan yang keempat gyrus centralis anterior, yaitu motoris. Yang kelima yaitu Johannes Peter Müller. Johannes Peter Müller lahir pada tahun 1801 dan wafat pada tahun 1858. Ia merupakan seorang ahli ilmu faal dan yang termasuk awal menggunakan metode eksperimental dalam labnya. Penemuannya yaitu ia menemukan hukum energi spesifik, di mana pada setiap indera hanya terjadi pada satu jenis penginderaan, tidak tergantung dari jenis rangsangannya. Lalu, hukum energi spesifik ini dapat menerangkan berbagai gejala dalam penginderaan, misalnya gejala panas dingin paradoks, yaitu paradoks cold and hot. Kemudian Paul Broca. Paul Broca adalah seorang dokter yang berasal dari Jerman. Ia lahir pada tahun 1824 dan wafat pada tahun 1880. Paul Broca memiliki penemuan-penemuan yang pertama yaitu ia menemukan bahwa di otak terdapat pusat bicara yang dinamakan pusat Broca. Kemudian ia juga menemukan gangguan di frontal convolution, yaitu belahan otak sebelah kiri, sebagai pusat bicara atau disebut menderita apasia. Dan yang terakhir, ialah orang pertama yang menemukan perbedaan fungsi antara otak kanan dan otak kiri. Yang ketujuh, Gustav Theodor Fechner. Gustav Theodor Fechner lahir pada tahun 1801 dan wafat pada tahun 1887. Gustav Theodor Fechner ini merupakan seorang dokter dan ahli fisika dan pelopor psikologi eksperimen. Ia menggunakan metode eksperimen dalam penelitiannya. Penemuannya yang pertama adalah jiwa dikaitkan dan identik dengan badan. Lalu dia juga menemukan hukum Weber-Fechner, di mana
kenaikan rangsang akan diikuti sebanding dengan kenaikan penginderaan. Dengan demikian, kita ketahui bahwa kekuatan rangsang maka akan diketahui juga pula besar penginderaan. Yang ke-8 ialah Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Ia lahir pada tahun 1821 dan wafat pada tahun 1894 di Berlin. Ia dikenal sebagai pelopor psikologi eksperimen dan seorang dokter ahli bedah di Berlin. Ia menggunakan metode eksperimennya dalam psikologi, sama dengan Fechner. Penemuan-penemuannya ialah pertama, mengenalkan penyelidikan mengenai penginderaan, khususnya mengenai penglihatan warna. Lalu yang kedua yaitu Unbewusstsein, di mana pengamatan kita sekarang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sehingga tidak sesuai dengan objeknya lagi. Ini memiliki sifat yang pertama, terjadinya oleh pengalaman yang menimbulkan jejak ingatan tertentu dan dihubungkan dengan pengamatan melalui asosiasi dan repetisi atau pengulangan. Dalam hal ini, ia sependapat dengan aliran asosiasionisme. Lalu, yang kedua, gejala ini tidak dapat dicegah karena terjadinya tanpa disadari. Dan yang ketiga, jejak-jejak ingatan dapat ditimbulkan oleh rangsang-rangsangan yang analog karena persepsinya sifatnya induktif. Lalu, yang ketiga, pada tahun 1850, ia menghitung kecepatan konduksi impuls-impuls cahaya dalam saraf. Itu disebutkan pada bukunya yang terkenal dengan nama Handbuch der Physiologischen Optik. Dan yang keempat, yaitu pada tahun 1863, ia menulis buku Psychology of Tone atau psikologi nada tentang faal dan psikologi dari pendengaran serta mengenai harmoni musik. Yang kesembilan, yaitu Sir Francis Galton. Sir Francis Galton dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1822 di Birmingham dan meninggal pada tahun 17 Januari 1911 di London. Ia adalah seorang dokter, matematikawan, ahli geografi, dan keponakan dari Sir Charles Darwin. Ia juga adalah lulusan Universitas Birmingham. Sir Francis Galton memberikan penemuan-penemuan yang pertama yaitu penemuan akan teknik psikometri dalam mengukur taraf intelijensi, yaitu teknik untuk mengukur taraf intelijensi seseorang. Alat psikotes yang diciptakannya berdasarkan pengetahuan penginderaan. Ia beranggapan bahwa antara orang-orang yang pandai dan orang-orang yang bodoh terdapat perbedaan dalam daya penginderaannya. Lalu yang kedua, ia menyumbang dalam bidang metodologi psikologi, di mana yang pertama yaitu penggunaan kuesioner untuk pertama kalinya dalam meneliti imajinasi visual. Lalu yang kedua, ia menemukan tes asosiasi kata atau word association test yang kelak akan dikembangkan oleh Wundt dan Jung. Tes ini berupa sederetan kata-kata. Kata-kata itu diberikan satu persatu kepada orang yang diperiksa, dan ia harus menjawab dengan kata pertama yang muncul di ingatannya. Setelah mendengar kata rangsang tersebut, dengan menganalisa kata-kata jawaban, Galton dapat mengetahui kepribadian orang yang diperiksa. Lalu yang ketiga, dalam statistik ia menemukan teknik korelasi yang kemudian akan dikembangkan oleh Pearson yang disebut oleh teknik korelasi linier. Ia menemukan juga bahwa hukum penyebaran normal. Dikatakannya bahwa ciri-ciri fisik dan psikis manusia tersebut normal, sesuai dengan hukum probabilitas. Dan yang terakhir, bahwa ia mengukuhkan ciri-ciri psikologis dapat diturunkan. Pendapat ini didasarkan pada hasil penelitiannya terhadap keluarga 3 generasi turun-temurun dan mendapatkan bahwa kalau kakeknya pandai, maka kemungkinan besar cucunya juga pandai. Yang ke-10, Emil Kraepelin. Emil Kraepelin lahir pada tanggal 15 Februari 1896 di Neustrelitz dan meninggal tanggal 7 Oktober 1926 di Munich. Emil Kraepelin merupakan dokter berkebangsaan Jerman dan ia adalah bapak psikologi klinik. Ia menemukan bahwa dalam penggolongan mengenai penyakit kejiwaan yang disebut psikosis terdiri atas demensia praecox dan manik depresif. Lalu, etiologi atau penyebab penyakit kejiwaan tidak terletak pada jiwa seseorang,
melainkan disebabkan oleh faktor biologis seperti kelainan otak, kelainan metabolisme, gangguan pada kelenjar-kelenjar, atau faktor bawaan. Yang pertama kali menggunakan metode psikologi pada pemeriksaan psikiatri, yaitu tes psikologi untuk mengetahui adanya kelainan-kelainan kejiwaan. Contoh tesnya yaitu tes kreatif. Ya juga proper psikofarmakologi, yaitu mempelajari pengaruh-pengaruh obat-obatan, alkohol, narkotik, dan beberapa penyakit dalam tingkah laku manusia. Yang terakhir, Ernst Kramer. Kramer dilahirkan di Wüstenrot pada tanggal 8 Oktober 1888 dan meninggal di Tübingen pada tanggal 8 Februari 1964. Kramer belajar kedokteran di Munich, di mana ia memperoleh pengaruh dari Kraepelin. Ia memperoleh gelar doktor pada tahun 1914 dengan tesisnya mengenai gejala mania dan manis depresif. Ia kemudian masuk dinas tentara dan diberi tugas untuk mendirikan departemen neurologi di rumah sakit tentara di Bad Bergenstein dan menjadi dosen swasta di Tübingen. Lalu pada 1926 ia diangkat menjadi guru besar psikiatri dan neurologi di Universitas Marburg. Di antara 1946 dan 1959 ia menjadi direktur klinik neurologi di Universitas Tübingen. Kemudian ia mengungkapkan teorinya tentang tipologi bawaan. Karya-karya lainnya juga mengenai penelitian tentang fisiologi pembawaan, dapat pertama psikopatologi pada anak dan remaja, metode-metode baru dalam psikoterapi, dan hipnotisme serta penelitian tentang tingkah laku kriminal. Mengenai teori tipologi bawaan, Kramer mengemukakan bahwa ada hubungan antara bentuk tubuh manusia dan karakternya. Teori ini pula digolongkan sebagai teori physiognomy. Karena itu, Kramer mengemukakan bahwa orang normal dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe karakter sesuai dengan bentuk tubuhnya masing-masing. Tipe-tipe itu adalah yang pertama tipe schizotype atau schizotype, yaitu orang yang berkarakter tertutup, introvert, berkarakter terpecah, dan sebagainya. Umumnya orang yang bertumbuh astinis atau leptosof. Lalu yang kedua tipe siklotim atau cyclotim, yaitu orang yang mudah berubah-ubah perasaannya dan emosinya. Umumnya bertubuh piknis. Lalu yang ketiga tipe viscus atau viscous, yaitu orang yang bertemperamen lambat, hati-hati, umumnya berbentuk tubuh atletis. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak termasuk salah satu di golongan atas, umumnya bertubuh dysplatis atau dysplatics. Bentuk tubuh orang-orang dari golongan ini memang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu golongan di atas. Demikian pula karakternya sulit dikelompokkan ke dalam salah satu tipe karakter di atas. Berdasarkan pembahasan kita akan psikologi sebagai bagian dari ilmu faal, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya psikologi faal adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia serta berkaitan pula dengan fungsi biologis dari alat tubuh. Tak hanya itu, kita juga mengenal siapa saja tokoh dalam ilmu faal yang sangat berpengaruh dalam psikologi ilmu faal dan apa pengaruhnya dalam psikologi faal. Tak hanya itu, kita juga mengetahui bahwa metode psikologi faal menggunakan gabungan metode eksperimental psikologi dan ilmu faal. Kita juga mengetahui beberapa penerapan metode psikologi faal, antara lain dalam penglihatan, pendengaran, sensasi tubuh, sensasi kimiawi, pengendalian gerak tidur dan bangun, perilaku reproduktif, emosi dan stres, belajar, dan ingatan. Dan juga kita mengetahui bahwa 3 aspek proses kehidupan psikis dalam psikologi faal, yaitu kognitif, emosional, dan kognitif. Dan itulah materi psikologi sebagai bagian dari ilmu faal. Pada hal ini, saya berharap bahwa materi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan teman-teman akan sejarah, pengertian, dan tokoh-tokoh dari psikologi sebagai bagian dari ilmu faal. Dengan hal ini selesai sudahlah materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.